Hai guys, welcome back to Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai sesuatu yang sering sekali dijadikan kritikan kepada orang-orang terhadap kekristenan, terutama diambil dari Perjanjian Lama, di mana dikatakan bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk melakukan genosida ataupun juga pembunuhan besar-besaran terhadap orang Kanaan, baik pria, wanita, maupun anak-anak. Dan hal ini pun juga pernah ditanyakan oleh salah satu orang di dalam komentar video saya. Penaklukan orang Kanaan ini bisa kita temukan di dalam kitab Yosua. Banyak orang yang saat membaca kitab ini membayangkan bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel membunuh seluruh orang Kanaan. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, sebenarnya alasan di balik penaklukan ini jauh lebih kompleks dan Tuhan tidaklah seperti apa yang mereka bayangkan. Kita perlu tahu bahwa kitab itu menceritakan sebuah cerita yang utuh. Dan layaknya sebuah cerita, kita tidak bisa langsung jump in ataupun juga lompat di tengah-tengah cerita. Penaklukan ini memiliki konteks, dan konteks ini membawa kita kepada cerita di dalam Alkitab secara menyeluruh. Kita tahu bahwa pada awalnya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Ia menciptakan manusia yang pada akhirnya memberontak dan jatuh dalam dosa. Pemberontakan ini semakin luas seiring dengan manusia yang bertambah banyak. Di Kejadian 12, Tuhan menunjuk satu orang, yaitu adalah Abraham. Dan Tuhan berjanji bahwa melalui dia seluruh bangsa akan diberkati. Tuhan berkata bahwa Abraham dan keturunannya akan diberikan suatu tanah yang waktu itu diduduki oleh orang Kanaan. Setelah kisah bangsa Israel keluar daripada Mesir, lalu Musa meneruskan kepemimpinannya kepada Yosua. Dan tugas Yosua adalah membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi masalahnya, tanah tersebut sudah diduduki oleh bangsa lain yang masalahnya juga tidak mau untuk pergi. Nah, di sini mungkin akan membuat kita semua bingung. Karena bagaimana mungkin membunuh dan juga mengusir orang Kanaan itu memenuhi janji Tuhan kepada Abraham untuk menjadikannya berkat bagi seluruh bangsa. Bukankah ini malah akan mengakibatkan perang? Nah, untuk itu, kita perlu tahu lebih dahulu mengenai siapa sih orang Kanaan ini ataupun juga bangsa Kanaan yang mendiami tanah perjanjian ini. Tentu, tidak semua daripada orang Kanaan ini adalah orang yang jahat. Tetapi kalau kita mempelajari tradisi dan juga budaya orang Kanaan tersebut, sulit untuk tidak menggambarkan mereka sebagai orang yang jahat. Di dalam kitab Imamat dan juga Ulangan, dituliskan mengenai budaya serta tradisi daripada orang Kanaan, mulai dari penyembahan kepada berhala, tindakan seksual yang menyimpang, bahkan mengorbankan anaknya sendiri untuk dibakar sebagai persembahan kepada dewa mereka, yaitu adalah Molek. Mari kita baca di Ulangan 9 ayat yang kelima. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang dikatakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam ayat ini ditegaskan kembali bahwa bukan karena ketaatan mereka lah mereka ini bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi karena budaya secara tradisi dan juga perilaku yang dimiliki oleh orang Kanaan tersebut. Jadi, penaklukan bangsa Kanaan ini tidaklah sekedar tindakan genosida ataupun juga tindakan penjajahan, tapi lebih ke arah mengakhiri tradisi ataupun juga budaya penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Dan sebenarnya, hal ini pun juga dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel saat mereka melakukan hal yang serupa. Di dalam buku yang berjudul The Lost World of Israelite Conquest, ciptaan daripada John Walton, ia menuliskan bahwa penyerangan bangsa Israel ini lebih dikarenakan untuk mengakhiri budaya bangsa Kanaan, bukan hanya sekadar membunuh mereka. Ini seperti misalkan yang dilakukan oleh pasukan aliansi pada saat Perang Dunia Kedua. Mereka memiliki misi untuk mengakhiri rezim Nazi, bukan membunuh setiap orang Jerman. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas dari segi why-nya, kenapanya. Nah, sekarang jadi masalah adalah how-nya. Karena caranya kan sadis. Tetap salah kan? Pertama, kita perlu tahu bahwa Jericho, tempat pertempuran pertama bangsa Israel di Kanaan, bukanlah sebuah kota yang padat penduduk. Ini adalah sebuah pos militer ataupun juga military outpost. Jadi, saat kita membaca bahwa bangsa Israel menghancurkan Jericho ataupun juga menghancurkan Ai, kita perlu membayangkan bahwa bangsa Israel itu menghancurkan pos militer, bukanlah kota padat penduduk. Jadi ibaratnya, bangsa Israel itu menghancurkan tembok Cina, tapi bukan menghancurkan Beijing. Ataupun juga contoh yang lain, bangsa Israel ini menghancurkan Pentagon, tapi bukan menghancurkan New York. Di dalam Ulangan pasal yang kedua, kita bisa membaca bahwa tidak semua suku daripada bangsa Kanaan ini diserang.
Dan di ulangan pasal yang ke-7, kita bisa membaca bahwa penaklukan ini dilakukan dalam proses yang panjang. Jadi, ini dilakukan perlahan demi perlahan dan bukan secara instan. Terlebih lagi, tawaran untuk berdamai itu selalu ada, tetapi hampir semua suku daripada bangsa Kanaan ini menolak hal tersebut. Dan di ulangan 20, kita bisa membaca bahwa ada peraturan yang menyatakan bahwa bangsa Israel haruslah memberikan tawaran untuk berdamai kepada musuhnya sebelum berperang. Tetapi kalau kita baca di dalam Yosua 11 ayat 19, dikatakan bahwa tawaran tersebut sudah diberikan, namun ditolak oleh orang Kanaan. Dan kalau kita baca, kalimat yang digunakan dalam penaklukan ini, yang digunakan adalah mengusir serta menghalau, bukan membunuh ataupun juga membinasakan. Faktanya, hanya ada 3 pos militer yang dihancurkan secara total, yaitu adalah Jericho, Ai, dan juga Hazor. Seringnya, apabila ada sebuah kota ataupun juga sebuah daerah yang diambil alih, maka penduduknya tidaklah dibinasakan. Sebagai contoh, ada beberapa kota yang diambil alih ataupun juga ditaklukkan oleh bangsa Israel, dan dituliskan bahwa tidak ada orang Kanaan yang hidup, ataupun juga yang tersisa. Ini kita bisa baca di dalam Yosua 10 ayat 36-39. Tetapi, kalau kita baca di ayat setelahnya, dituliskan bahwa saat ada orang Israel yang datang ke tempat situ, ditemukan masih terdapat orang Kanaan. Lalu, apakah artinya? Yang pertama, ini disebabkan oleh karena idiom yang sering digunakan pada waktu itu. Saya ambil contoh, misalkan di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal idiom membanting tulang. Tentu ini tidak bisa kita artikan secara harfiah, bagaimana ada tulang yang dibanting-banting, bukan? Tetapi ini artinya adalah bekerja keras. Dan idiom ini pula lah yang digunakan Yosua untuk menggambarkan kemenangan bangsa Israel atas bangsa Kanaan. Contoh lainnya, di dalam salah satu tablet Mesir kuno sekitar 1200 tahun sebelum Masehi, Firaun Meneptah menuliskan mengenai kemenangan militernya. Dia menuliskan, Israel sudah dihancurkan dan tidak ada lagi benihnya. Namun, seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel tidak sepenuhnya dibinasakan oleh bangsa Mesir. Paul Coppen menjelaskan seperti ini di dalam salah satu bukunya yang berjudul Is God a Moral Monster? Joshua used a rhetorical bravado language of his day, asserting that all the land was captured, all the king defeated, and all the Canaanites destroyed. Tujuan daripada penggunaan retorik ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada dewa atau juga berhala yang disembah oleh orang Kanaan. Tetapi, Yosua sendiri tidak memaksudkan bahwa seluruh bangsa Kanaan dibunuh dan juga dibinasakan. Dan ini bisa kita baca dengan jelas kalau kita membaca keseluruhan daripada kitabnya. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Serta nyalakan loncengnya ya. Supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in the next episode. God bless.